Muslimah Beauty, Muslimah punya cerita. Mereka kalau CT-nya udah 35 udah boleh pulang gitu. Walaupun misalnya kan kalau pulang dari tempat yang banyak virusnya gitu kan. Mereka harus lanjut isolasi dulu kan, kayak 5 hari di rumah baru boleh keluar kayak gitu. Itu sih. Cuman jadi pelajaran sih. Ya, jadi pelajaran buat semuanya juga untuk selalu berhati-hati. Bener. Karena yang udah hati-hati aja ternyata bisa terpapar. Jadi walaupun kita udah menjalankan protokol kesehatan gitu ya, saat kita lengah sedikit, mungkin kita nggak tahu ya kita lengahnya di mana gitu. Mungkin saat suamiku lagi makan siang di kantor gitu kan, dia makan pakai bawa bekal terus setiap hari. Itu udah bawa bekal ya, gimana dia yang nggak bawa bekal? Itu udah bawa bekal, jadi dia cuma buka masker saat makan, itu masih terpapar juga gitu. Kondisinya kayak gitu. Kalau Gina gimana, Gin? Halo. Maaf, sebentar ya. Beda. Ini maaf ya kalau ada suara-suara orang ngaji atau suara-suara orang ngelas. Iya. Suara-suara es krim lewat. Mohon dimaklumi lah ya. Oke, gimana Gina? Gin, cerita Gin. Iya, jadi kan Desember kita libur panjang. Nah, rencananya itu kan aku pengen balik ke Palangkaraya karena kita WFH juga, terus penerbangan juga ngebolehin kan Kak untuk kita pergi gitu kan. Tapi pas aku tahu ternyata cuti bersama yang libur panjang itu tuh ditiadakan. Iya, nggak jadi panjang. Nggak jadi panjang, jadi kayak mepet-mepet gitu. Nah, aku takutnya nanti malah pulangnya sebentar, liburnya sebentar, udah masuk kantor kan, takutnya gitu. Jadi nggak jadi pulang. Nah, terus yang di akhir bulan 29, 30, 31 ya, kita kan libur. Aku ditawarin 311. Ya, 311. Aku ditawarin daripada tahun baru sendirian di kosan, kasihan katanya. Mau nggak ikut Mbak ke Sukabumi? Nah ya udah boleh, daripada aku nggak ada temen, kosan sepi, udah ikut. Nah Mbak aku nih kerjanya masih on off gitu Kak, kadang WFH, kadang WFO gitu. Nah udah biasa aja kan, tahun baruan di rumah. Terus karena dia udah mulai masuk di tanggal 4, kita itu rencana mau pulang itu di tanggal 3. Nah terus tes kan, karena kita naik kereta, pulangnya mau naik kereta. Oh, butuh antigen ya Gin, suratnya? Iya, butuh surat antigen. Tes lah kita di lab terdekat. Tes, udah kan cepet tuh kalau di lab gitu. Iya, kalau antigen cepet ya. Cepet ditusuk gitu, terus hasilnya ini positif. Reaktif. Terus kaget ya, reaktif. Kaget kan dua-duanya. Nah, untungnya kita cuma berdua berangkatnya, suami mbakku tuh nggak ikut. Nah jadi suami mbakku disuruh pergi dulu dari rumah. Terus kita ke rumah dulu deh, istirahat sambil cari-cari informasi harus kayak gimana lagi. Karena itu kan kondisinya di lab, nggak di rumah sakit. Gitu. Nah terus setelah tanya-tanya, kita langsung diminta PCR, karena waktu itu awal-awal itu aku kira aku tuh cuman flu pagi biasa kan, emang sering kita flu pagi sama sakit tenggorokan biasa gitu, kira gak apa-apa. Udah disuruh PCR. Ya udah hasil PCR, terus hasilnya itu emang agak lama, keluarnya 3 harian gitu. Kalau daerah ya Gin lama.
daerah lama. Terus udah 3 harian ternyata reaktif kan. Positif. Positif. CT-nya aku itu kan aku nanya ke Mika, udah bilang ke Mika Mm-mm. CT aku tuh 38-an gitu. Nah itu Mm-mm. kata Kak Mika kalau di Jakarta kan udah nggak kenapa-napa sebenarnya. Iya, Kalau di daerah itu dibilang positif. Kalau masih Mbak positif. CT-nya 33 tuh. Terus kalau dia sendiri sih lebih parah dari aku, sama kayak Kak Mika nggak bisa Mm-mm. ngerasain makanan. Tuh Mm-mm. pusing, batuk, pilek. Mm-mm. Kalau aku tuh cuman pilek, pegel, pusing tuh jarang. Tapi kadang-kadang tuh pusing tapi nggak terlalu sakit banget, masih bisa ditolerir. Yang pegel sih aku kira tuh Iya. pegel cuma pegel kecapean, kebanyakan rebahan. Tapi enggak, beda pegelnya. Kayak tipes tapi beda gitu. Capek, iya gitu, rasanya capek ya. Iya, capek. Terus konsultasi sama dokter. Nah, konsultasi sama dokternya lewat online Online. juga karena disaraninnya lewat online. Terus dikasih vitamin, dikasih obat antibiotik gitu-gitu. Aku sih disuruh minum madu sama habatus sauda sama mbakku. Tuh, jadi udah total itu udah aku Ini udah hari keberapa berarti, Gin? udah 3 minggu, Kak. Kan ini udah 3 minggu. 3 hari ini aku udah nggak ada gejala pilek gitu, sakit tenggorokan dan pegel. Jadi rencananya kan mau tes lagi nih. Mbak aku juga udah nggak ada gejala yang kayak kemarin awal-awal. Jadi kita mutusin mau tes lagi. Nah, kalau nggak besok sih Senin, karena Minggu tutup gitu. Gitu aku Kak, Terus berjemur. kondisi ini udah di Jakarta atau masih di Sukabumi, Gin? Belum, masih di Sukabumi. Masih Karena kan kalau Sukabumi. pulang ya swab Iya, antigen masih kan. itu ya antigen lagi ya. Jadi udahlah sekalian gitu pulang. Kalau misalkan udah sehat, udah boleh beraktivitas normal, ya udah langsung pulang gitu Kak. Gitu Berarti Karen. Gina nggak ngerasain anosmia ya? Enggak, makanya aku gak Alhamdulillah. ngerasain apa-apa gitu, cuma pilek, batuk, sakit pusing sama pegel. Tapi kalian berdua Itu sih. sama-sama lemes gitu nggak sih badannya? Lemes kayak nggak kuat ngapa-ngapain gitu nggak? Iya. Kak. Iya. Mau ngapa-ngapain itu nggak kuat banget ya? Waktu aku masih isolasi mandiri yang hari awal-awal aku masih di rumah di Jakarta ya, kan otomatis walaupun misalnya kita di lantai 2 gitu ya, mau keluar kamar, mau ke kamar mandi lantai 2 pun harus pakai masker kan, harus pakai masker, sarung tangan, terus kita bawa desinfektan buat nyemprot segala macam yang kita sentuh gitu. Itu ya, pakai masker aja. Padahal ya cuman pipis seberapa lama sih gitu. Itu sampai kamar lagi pas buka masker langsung gini. Gitu loh. Itu kita nggak sesek, cuman ngerasanya kayak kok oksigen di badan tuh dikit banget, iya gitu. Kok oksigen di badan kayak dikit banget gitu. Terus kalau misalnya keluar tuh badan tuh langsung keringet dingin gitu. Kayak orang abis lari banget, terus langsung keringet dingin, terus langsung pegel-pegel di belakang gitu. Bahkan kayak misalnya aku waktu di Purwakarta pun ya, even masak Indomie seberapa lama sih berdirinya gitu kan, seberapa lama sih buat ngaduk-ngaduk Indomie doang, itu udahannya kayak ya Allah pegel banget gitu, kayak capek. Terus aku bilang sama Gina gejalanya apa gitu. Gina ngerasain itu nggak, capek-capek, pegel-pegel gitu. Iya Kak, aku ngerasain capek, pegel. Padahal rebahan doang. Iya, padahal kita nggak ngapa-ngapain.
untungnya kita masih WFH ya Kak, jadi kayak recovery-nya tuh kebantu banget gitu. Iya, jadi walaupun misalnya kita dalam kondisi kita lagi isoman gitu, kita maksudnya masih bisa bekerja gitu, masih bisa follow up ini itu gitu, kita masih bisa ngurusin masih kerja lah gitu, masih kerja walaupun mungkin nggak full gitu, karena kita kan ngerasa kalau pas kita badannya enak gitu ya, buat megang handphone tuh enak, megang buka laptop sedikit enak gitu. Tapi saat kita udah drop banget gitu, ya udahlah tidur aja dulu gitu. Berarti yang kalian lakuin selama di rumah itu ngapain aja? Tidur Dari pagi tidur 50%. rebahan ya Kak. Iya. Rebahan. Soalnya Berjemur. awal-awal kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya Gin. Nggak bisa. Kayak udah lemas, capek. Capek, bawaannya capek banget, kayak mau makan aja itu males. Padahal kayak ya udah cuman duduk buka mulut masukin makanan kok males banget gitu rasanya. Tapi ada makanan dan minuman tertentu nggak sih yang bikin kalian tuh pulihnya tuh jadi cepet gitu? Ini sih maksudnya masih kata orang gitu ya gitu kan. Oke. Aku sih nggak tahu apakah itu emang berfungsi apa enggak. Waktu itu emang disarankan sama dokter untuk minum satu multivitamin, ada kayak obat gitu namanya Zega C atau Zega Fit, karena dia mengandung banyak vitamin sama zinc gitu. Jadi itu yang dibutuhin buat recovery katanya, buat ningkatin imunnya juga. Itu aku minum. Terus katanya kan ada obat Cina ya. Obat Cina yang buat nyembuhin kalau nggak salah namanya apa sih, Lianghua. Nggak tahu lah aku itu namanya apa gitu. Aku sempet nyari gitu, sempet berpikir aduh mau beli nggak ya gitu. Tapi ternyata itu pas aku tahu dia sekali minum itu 4 pil. Sekali minum 4 pil, sehari minum 3 kali. Berarti 12 pil. Overdosis kayak gitu. Nah, 12 pil. Ini yang sakit aku berdua sama suamiku. Sehari kita 24 pil. Itu kayak jadi ya udah gitu akhirnya. Enggak, akhirnya aku enggak nyoba itu. Karena kita mikirnya gila, obat kita yang ada sekarang aja udah bikin kita kenyang gitu. Ini gimana harus ada obat lain gitu. Jadinya aku waktu itu cuma minum Zega Fit itu satu, terus minum kayak obat batuk kalau misalnya aku masih batuk, terus minum antibiotik. Aku minum habatus sauda ya, propolis iya, terus madu wajib, terus air kelapa pakai jeruk nipis, pakai garam itu. Terus minum apa lagi ya? Minum ini, aku minum Yakult sama Redoxon. Jadi katanya kan Redoxon ini sih dari masukan dari banyak temen yang dokter dan temen yang kena juga, katanya Redoxon itu kan dia mengandung vitamin C, vitamin D, dan zinc. Itu bagus katanya buat naikin imun sama detox tubuh gitu kan. Cuman minusnya itu katanya Redoxon itu nggak bisa diminum sama orang-orang yang punya penyakit MAH gitu kan. Iya, jadinya aku mengatasi tinggi banget bener, termasuk aku kan. Jadi kayak kalau suamiku dia masih kuat perutnya, aku minumnya Oronamin C akhirnya waktu itu, setiap hari 1 botol Oronamin C sama Yakult, karena aku juga kena gejala diare. Aku sama suamiku kita kena diare. Jadi waktu itu sempat nanya kan, kok COVID bisa diare juga gitu ya. Ternyata oh iya bisa diare juga itu. Coba deh minum Yakult tiap hari. Jadi aku minum ditambah Yakult juga tiap hari gitu. Dan itu aku ngomong sih ke Gina bisa beli Redoxon nggak? Kalau bisa sama Yakult juga gitu. Soalnya itu nggak cuma nyerang paru-paru kita, tapi ternyata nyerang pencernaan juga gitu. Itu bikin diare gitu. Aku pikir kan mungkin diarenya karena kita masuk angin, kita makannya
sedikit gitu kan, konsumsi makannya lebih sedikit. Terus ternyata enggak, diare itu lumayan lama, hampir 10 hari diare. Itu kayak ngalir aja gitu. Diare sehari aja tuh udah aduh kayaknya mau pingsan, lemes banget, bolak-balik kamar mandi apalagi. Bener, tapi untungnya sih maksudnya bukan dalam waktu sejam keluar enggak gitu. Jadi mungkin 4 jam, 5 jam, tapi kan mules ya. Mules itu yang kita nggak tahan. Capeknya itu bolak-balik. Iya, capek juga gitu. Jadi ya udahlah. Banyak banget diminum, ditambah susu Bear Brand juga. Gitu, semuanya kayak semua apapun yang kata orang itu sehat buat tubuh minum aja. Bener. Kalau gimana Gina? Ada nggak Gina makanan dan minuman? Kurang lebih sama kayak kami, karena bedanya kan aku masih bisa ngerasain makanan, jadi aku suka, aku makanan semuanya. Alhamdulillah ya Gina ya. Alhamdulillah. Jadi pagi tuh berjemur gitu Kak. Disuruh jemur, ya udah jemur. Terus minum empon-empon sampai muak aku udah sama kencur. Enak, nggak suka sampai kalau empon-empon. Itu loh, jahe, kunyit, kayu manis yang direbus, rempah-rempah Kayak rasanya kayak Kiranti, tapi ini hangat aja minumnya. Iya. Udah minum itu. Terus kalau vitamin saya tadi redoxon juga. Terus kalau aku vitamin buat imunnya namanya Propolis gitu. Propolis. Ya, Propolis. Terus aku minum buat itu juga. Oh, Kakak itu juga. Terus Rinos buat flu aku. Oh, Rinos. Gitu. Selebihnya obat ya, vitamin gitu sama antibiotik dari dokter. Udah sih itu. Minum, banyakin disuruh minum air putih. Iya. Banyak. Dan aku nggak minum teh pucuk. Lagi sakit, teh pucuk dulu. Kan katanya kalau sakit yang penting mau makan. Aku maunya teh pucuk. Tapi yang penting sih makan. Itu makannya tetap nafsu. Nafsu aku Kak. Kalau Gina nafsu makan, aku nafsu jajan. Kalau aku jajan nafsu jajan apa? Apapun yang aku mau, walaupun itu nggak ada rasanya, aku makan aja. Serius. Oh, karena biar makanan masuk ke dalam badan ya. Jadi kalau suamiku kan bilangnya udah makan aja apapun makanan yang kamu suka. Soalnya kalau misal kita udah suka makanan itu ya kan kita kebayang gitu rasanya gitu ya. Ya, at least ada bayangan-bayangan rasa gitu. Iya. Itu bayangan rasa makanan ya, bukan bayangan rasa yang lain. Aduh, yang ngomong nih bahaya. Kalau Mbak aku itu kan gak bisa indera perasaannya nggak ini, jadi dia semprot pakai air garam gitu Kak. Kakak juga ya semprot ya? Aku kumur pakai betadine. Kan gitu. Banyak yang bilang kalau buat ngebuang virus di tenggorokan dikumur pakai betadine, tapi kita kayak dengak gitu kumurnya. Jadi bukan di mulut tapi di sini kan yang dibuat kumur. Pakai ini gitu. Terus katanya kalau hidung pakai nasal spray kan, cuman karena aku nggak berani.